Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channelnya Reslak77. Selamat pagi, salam sehat, salam santun buat kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan tapi dengan hobi yang sama. Oke ya, seperti biasa kita jawab pertanyaan kawan-kawan. Alhamdulillah badannya udah mulai fit ini. Sepil-sepil unit katanya kawan ya. Langsung aja nih ya biar nggak terlalu panjang. Mungkin gara-gara itu ya video yang itu video kemarin-kemarin ya kawan, cuman baru up gitu. Oke, kita sepil unitnya ulang ya. Cuman kalau mau bongkar-bongkar nanti ya kawan, waktunya bersih-bersih. Ini chamber Hammer X10 ya, Hammer X10 generasinya. Tapi ini di bore up semua ya. Lobang lobang transfer di chamber itu 6,5 ya. Udah cukup lah 6,5 itu. Lobang di samping di sini ya, ada lobang kan buat buangan angin supaya mukul hammernya itu ndak ke belakang anginnya, biar ndak kebagi gitu, biar konstan. Ini 5 mili gitu ya. Habis itu ini dari sini dulu ya. Plenum itu panjangnya yang ini yang kelihatan ini 9 ya. 9 cm ini yang kelihatan. Jadi 2 cm-nya itu buat nopang drat regul ya. Regul QPB Taiwan, Inocom, botolnya Inocom 580 gitu. Laras ya udah tahu ya kawan-kawan. Laras bule 69 gitu. Ke atasnya teleskop Continental, waterpass tele ya gitu. Sekalian ininya sonokeling ya kawan ya. Sekalian ini ada kemarin yang tanya, bang peredam abang itu tolong sepil-sepilkan gitu ya. Ini peredam custom ya kawan. Berat ini peredamnya kurang lebih 2,5 oz ini beratnya ya, lebih lah gitu. Karena dia pakai duralnya yang 2 mili lebih ya, dekat 3 mili gitu. Ini surrounded ya kawan. Masuk laras itu sekitaran 10 cm gitu ya. Nah gitu ya. Sebentar ada telepon masuk. Oke ya kawan, lanjut ya. Kepotong tadi karena ada telepon masuk. Sniper Jerman sama sniper Lebanon mau kesini bawa singkong katanya. Ini ya peredamnya. Ini beratnya hampir 3 on kawan. Kurang lah gitu, 2 berapa gitu. Dia tebalnya 2 mili lebih gitu ya, dekat 3 mili gitu. Jadi masuk di sini ya. Ini drat kawan-kawan, ntar aku dekatkan gitu ya. Ini drat kan, ini drat peredam gitu. Jadi dia senternya mau ke belakang gitu. Itu ya kawan ya. Kalau yang sekarang kita bikin yang sekarang ininya pakai kuncian ya, pakai baut. Kalau ini yang lama itu pakai lem aja. Jadi dilem di laras gitu, biar dia kuat. Gitu ya kawan. Lupa abang siapa kemarin yang nanya gitu, bang sepil peredam gitu. Udah ya. Buat buat review unitnya ya. Ada juga yang nanya, bang sepil-sepil per hammer per palepnya ya. Hammer WH gitu ya. Nggak ada rahasia kita ya kawan. Hammernya WH. Palepnya WH ya. Terus kalau nanyanya panjang berapa bang? Nah kalau panjang pendeknya itu sesuai nanti keinginan kawan-kawan. Punyaku kan langkah hammernya cuma 8 mili gitu, nggak perlu panjang-panjang per hammernya. Nanti dia nekannya terlalu berat karena WH kan, makanya kita potong. Ini kurang lebih sekitaran 4,8 atau berapa, lupa ya kawan. Pokoknya di bawah 5 cm gitu ya. Nah di sininya menyesuaikan gitu ya kawan ya, menyesuaikan. Karena ada stopper di sini kan, itu kita bilangnya stopper ya, atau ganjel gitu ya. Dia ada stainless gitu, yang di sininya kan stainless gitu, baru kan per masuk gitu kan. Nah di depan per itu kita ganjal kawan, nah itu kita bilang stopper gitu ya.
Kita ganjal teflon atau apalah bikinkan atau besi, kita ganjal sekitaran 3 mili atau ya 3 milian lebih lah gitu. Sekitaran 2 ulir ini ya. 2 ulir per ini ya, per Misumi ya. Nah, kita ganjel jadi nekannya itu agak keras. Nah, kita potong pendek pernya gitu. WH ya di depan sini, WH. Nanti kawan-kawan kalau mau nyeting, kalau mau pernya ndak terlalu panjang, ganjel aja gitu yang tadi yang diganjel ya, belakangnya di sininya ya yang diganjel gitu. Nah, kalau pakai yang per keras ya kayak WH, WB itu cukup 1 ulir ya kawan, 1 ulir ini ya. Ini ya, nih. Nah, ya, nekannya itu cukup segini, 1 ulir aja cukup. Kalau WH, WB ya. Kalau WM kasih aja 1 ulir setengah ya. Tekanannya ini kan ada derat nih, sini mutar thread. Kawan-kawan rasa aja nanti nekannya kira-kira dia berapa gitu. Itu ya kalau mau setting palep ya. Kalau yang keras, kalau yang lemah-lemah di bawahnya kayak WT, WL, kasih aja tekanannya itu sekitar 2 atau 2,5 atau 3 gitu ya. Ya intinya nggak bisa dijelaskan kawan, yang di sini itu nggak dijelaskan. Walaupun nanti ya, ini nanti dibongkar gitu, kawan-kawan lihat gitu ya, isiannya sama gitu, dicontoh sama, nggak sama kawan-kawan hasilnya. Tergantung karakter larasnya gitu ya, nggak sama. Karena ini yang ngopi ini ya Om Arif, Om Kadar, Om Mansar. Ya, kalau gelarnya itu sniper Jerman, sniper Taiwan, sniper Turki, ngopi kawan ini. Sama settingannya. Cuman nggak sama hasilnya karena beda laras, terus beda tekanan gitu ya. Jadi kalau kawan-kawan nanti tanya, "Bang, ini Bang, rahasia." Enggak kawan-kawan, bukan rahasia. Tanya aja kawan-kawan yang biasa setting unit itu pasti ndak sama kawan. Walaupun sini sama gitu ya, ndak sama hasilnya gitu. Ininya nanti karena beda nanti di laras gitu ya. Walaupun sama nih 69 juga, karakternya nanti beda. Ini entah mau speed tinggi yang punya satunya, yang satunya mau speed lebih tinggi, ya beda nanti hasilnya kawan. Harus menyesuaikan kebutuhan ya. Intinya yang di sini palep sama hammer ini intinya gitu aja. Kalau kawan-kawan senangnya minum itu pagi itu 1 gelas, ya 1 gelas aja. Gitu timbangannya ya di sini. Nah, gimana cara ngaturnya Bang supaya pas? Yo kayak Pak menjelaskannya, kalau bahasa Banjar itu ya kayak apa cara menjelaskannya ya harus disetting kayak itulah bahasanya ya. Makanya harus ada krono enak-enaknya itu. Ini pun kalau kita pasangkan di sini misalnya nih dengan setting yang ada, kita pasangkan di sini misalnya oren krem di depan krem, bisa kawan-kawan, bisa. Cuman bunyinya ndak gitu ya bunyinya gitu. Kita senang-senang mainnya mainnya tuh ada bunyi dengung-dengungnya sama tarikan tuh agak keras sedikit ya, nggak terlalu mah. Kalau kawan-kawan kan biasanya kalau Nyom Arif itu sama Om Kadar itu sniper Lebanon itu senangnya dia 2 jari atau 1 jari udah ketarik itu set lepernya ya. Kalau kita ndak ya kawan ya, kita senangnya yang keras-keras kawan gitu ya. Ini WH ya kawan ya. Nah ini anunya ngokengnya harus pakai tenaga sedikit gitu. Nah gitu ya. Segitu aja kawan tarikannya. Bentar, kita balik ya. Bentar, kelihat enggak? Semua kelihat ya. Coba kita taruh ini ya, bekas palep ini aja nanti ya, mana ada lubangnya. Karena itunya ndak dipasang ya kawan. Nah begitu ya, kelihat ya, ndak kelihatan. Bentar. Bentar biar terang gitu ya, kita cari kunci ya, kunci aja. Bentar. Nah ini ya, pakai ini ya. Karena cancel kokangnya kita lepas kawan, biar kelihatan 5 milinya ya. Nah dari sini ya, dari situ ya, kita tarik ya. Nah tarikannya agak keras kawan. Nah segitu ya. Coba kita lagi 8 mili ya, bukan 5 mili, mohon maaf salah ketutup. Tuh ya. Nih kita tarik lagi ya. Nah segitu ya kawan, tarikannya agak keras ini.
perlu tenaga sedikit gitu. Cuman kan kita kan mainnya sniper ya, bukan senjata serbu gitu. Kalau mau nembak ya cepat, pakai magazin otomatis, ya jangan berat-berat kawan settingannya, gitu ya. Balik lagi. Mohon maaf tadi ya, bukan 5 mili, 8 mili gitu. Kalau punyanya Om siapa Naim itu 7 mili setengah atau 9 mili lupa kita itu ya. Cuman RTX itu. Gitu kawan. Terus ada yang nanya gimana bang cara memendeki langkah hammer, sudah dijelaskan ya dari kemarin-kemarin gitu. Pistonnya dipanjangi atau hammernya diganti gitu, lebih panjang gitu. Itu ya kawan ya caranya. Dibikin dia lebih panjang gitu. Atau kalau mau ndak ganti-ganti hammer ya pistonnya dipanjangi ya kawan. Nongolnya dipanjangi gitu. Pengaruh gak bang itu? Anda selama ini kita riset ndak ada pengaruh. Jangan takut bengkok dan lain-lain gitu ya. Karena dia semakin panjang akan semakin pendek tarikannya gitu. Nah dia nekan ndak terlalu jauh, ndak. Seandainya tadi panjang jauh dia tarikannya, mungkin itu akan berisiko bengkok di sini ya. Oke itu ya kawan ya. Apalagi nih? Udah ngalur ngidur ini. Ngalur ngidul udah ya. Piston. Nah, punya abang pistonnya nongolnya berapa di sini? 4 ya kawan. Kebanyakan kawan-kawan kan 3 ya. 3,5 atau 3 mili gitu ya. Kita 4 mili ya kawan. Nongolnya pistonnya. Kalau mau dicontoh silahkan, tapi bisa dipastikan itu pasti tidak sama gitu. Walaupun copy paste gitu pasti tidak sama karena tergantung larasnya ya. Laras sama tekanan di sini. Walaupun nanti pun sama, larasnya 69 dengan brand yang sama, tekanannya sama 2050, plenum sama ruang ledaknya, chambernya sama dan upgradeannya sama. Nah, nanti ketemunya di peredamnya ndak sama gitu. Peredamnya ndak sama nanti. Nah, nanti kalau peredamnya sama gitu, karakter larasnya nanti ndak sama, dia maunya berapa gitu. Pasti ndak sama hasilnya kawan. Itu ya kawan ya. Punya Om Arif itu sniper Jerman sama, kita panjang. Konstruksinya sama, upgradeannya sama, yo sama semuanya. Dia enak-enaknya itu di 20 grand di 980 sampai 990 itu dia enak-enaknya. Kalau punya kita enak-enaknya itu 20 grand 1025 sampai 1000 sekitaran 1040 lah. Dia enak-enaknya itu bisa nembaki benang gitu kawan ya di 25 meter atau di joro kita di sini. Yo kalau batang-batang jarum pentol itu yo enak lah. Apalagi jarum pentolnya itu ya enak ya kawan. Ya beda karakter laras ya kawan. Sama brandnya, pengerjaannya di tempat yang sama, yo beda hasilnya. Itu ya kawan, tolong dipahami masalah itu ya. Mengenai supersonic, itu ya mengenai supersonic. Kawan-kawan kalau mau hanya nih ya, hanya merasakan bunyinya supersonic. Apabila unit kawan-kawan itu bisa melontarkan 18 grand di 980 gitu ya, 18 grand 980. Coba cari mimis-mimis kecil kayak QS, Just Be Happy, atau mimis uklik yang dulu itu yang tulisannya USA. Nah, pasangkan itu, tembakan pasti supersonic kawan. Kalau mau merasakan bunyi supersonic aja. Yang susah itu bunyinya supersonic, settingannya ketemu. Itu yang susah kawan. Nah, itu tergantung laras-larasnya aja gitu yang mau. Ya kalau kita mau supersonic kan yo gampang gitu. Yang jadi masalah itu supersonic mau ndak dibawa gitu. Ya kalau supersonic kalau nembak-nembak di bawah 100 meter yo enak settingnya. Iya kawan. Kalau supersonic di bawah 100 meter gitu ya enak settingnya. Yo sembarang aja lah bahasanya, ya grouping setutup botol aqua misalnya gitu ya. Atau sekuku jempol kaki misalnya di mana di Jero 25 gitu. Kalau mau nembak-nembak belibis di 50, 60, 70, 100 ya pakai supersonic ya masih kena gitu. Tapi yang susah itu supersonic, dia dekatnya bisa ya minimal nembaki mimis atau nembaki jarum pentol gitu ya. Itu jauhnya nanti pasti enak gitu. Gitu ya kawan ya. Kalau mau reset gitu ya susah cari settingnya, speednya setinggi-tingginya, akurasi sebagus-bagusnya ya susah ya kawan. Perlu banyak riset gitu. Dengan walaupun nanti ketemu risetnya dengan unit yang lain, sama bentukannya, larasnya sama, tapi unitnya beda, pasti akan beda lagi hasilnya kawan.
Itu ya kalau penjelasan supersonik. Intinya kalau kawan-kawan mau supersonik, geber aja unit kawan-kawan itu di atas 1140. Sudah keluar itu supersoniknya kawan. 1140 itu sudah keluar supersonik tapi tidak signifikan. Kalau mau yang cetar gitu ya, taruh aja di 1150 up. Itu sudah kedengaran cetarnya. Kalau mau seperti senpi bunyinya, itu taruh aja sekitaran 1200-an. Itu udah sama senpi bunyinya. Apalagi nembak kawan-kawan di atas gunung. Wah, luar biasa itu bunyinya ya kawan ya. Apalagi ya? Oh iya, masalah nih bahas masalah dot katanya. Dot itu gimana Bang, gimana cara baca dot gitu ya? Reticle itu kan beda-beda kawan. Ada yang diawali dari angka 2. Apanya nomornya gitu. Ada yang diawali dari angka 4 gitu ya. Nomornya itu ada juga diawali dari di angka 1 gitu. Yang kawan-kawan harus perhatikan ininya ya. Alhamdulillah. Satuannya ya. 1 klik sama dengan berapa gitu. Kalau yang ini kan 1/10 mil. Kalau yang ini 0,10 emrat. Sama ya kawan. Ini sama ini sama. Mil sama emrat itu sama, kliknya itu 10. Jadi dari angka ke angka itu dia 10 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu dari angka ke angka itu 10. Kalau setengah, misalnya kan kayak orang bilang berapa dot, 1,5 dot, berarti 15 klik gitu ya kawan ya. 15 klik tambah aja 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau MOA kalau emrat atau mil. Kalau MOA beda sendiri kawan gitu ya. Ada yang 1/8, ada yang 1/4 gitu. Nah kalau MOA ndak ada setengah dotnya gitu. Kalau MOA dia kalau 1 dot itu 4 klik gitu. 1, 2, 3, 4. Ya kalau setengah dotnya MOA itu ya sebentar. Kita ambil MOA, ada spek di sini. Sebentar. Kulihat dulu. Masalahnya kita ndak pernah kawan, pernah dulu gitu, tapi sekarang ndak pakai lagi yang MOA, agak susah gitu. Ya memang. Nah, ndak ada dia. Kalau MOA tuh ndak ada setengahnya ya. Ndak tahu di teleskop yang itu ya, yang agak mahal mungkin. Ini ya spek ya. Jadi dia dari titik ke titik itu 4 klik, atau dari garis ke garis itu 4 klik, itu yang MOA ya, yang nih 1 klik sama dengan 1/4 MOA ya. Ingati itu kawan ya. Kalau nanti ada 1 kliknya 1/8 gitu ya, 1/8 MOA, berarti dia 8 klik dari angka ke angka, atau dari titik ke titik itu 8 klik. Begitu ya kawan. Semoga itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masalah teleskop gitu, banyaklah kawan-kawan yang bikin tutor masalah tele ini ya. Semoga bisa dimengerti itu ya. Sama ada juga yang nanya, Bang, cara gyrostop dari awal sampai akhir. Kebetulan kita ini tidak ada teleskop yang gyrostop yang pada umumnya ya, yang ada ring di dalam gitu buat gyrostopnya. Garis besarnya aja ya kawan, bagi yang nanya itu. Abang siapa gitu ya. Abang nanti kalau ada baut 3 di sini ya, lepas dulu bautnya. Setelah zero ya, misalnya ketemu zeronya misalnya 30 misalnya ya. Usahanya kawan-kawan kalau mau zero 25 aja. 25 itu kawan-kawan walaupun speednya nanti di bawah 900, dia sampai 30 40 itu masih di zero gitu. Paling bedanya 1 klik lah gitu. Itu ya. Jadi abang siapa yang nanya, nanti setelah ketemu zero itu artinya sudah pas perkenaan di tengah gitu ya. Nanti dilepas, tutup ininya dilepas gitu ya. Baru dipaskan di 0 gitu. Sebelum ini dipasang, di dalam nanti kan ada baut 3 tuh. Pada umumnya gyrostop itu ya. Dilepas, dikendori aja baut 3 itu, putar nanti arah ke kiri. Ke kiri tangan ya, putar arah ke kiri, seret sampai dia mentok, nggak bisa lagi diputar arah ke kiri. Nah, baru kunci baut 3 tadi ya. Habis baut 3 tadi dikunci, baru pasang ini pas di angka 0. Plak, pasang gitu. Kunci sudah. Kalau mau kuncian di sini begitu, mau kuncian di sini ya terserah gitu. Gitu ya garis besarnya cara gyrostop. Semoga bisa dipahami.
Kalau yang ini ya beda sendiri gyrostopnya. Kalau Continental itu beda sendiri gyrostopnya, dia udah ada prosesnya di sini ya. Kalau ini ya enak, tinggal dilepas gitu, kita putar di dalam ininya ada ya, dicolok pakai pen gitu, diputar ya sudah jadi gyrostopnya gitu, ndak pakai kunci-kuncian di sini ya. Beda sendiri ya kawan. Nanti kalau dicontohkan ini teleskop kawan, gyrostopnya yang ada baut-baut itu ndak sama juga ya, gitu ya. Apalagi nih, udah ngalur ngidul ini ya kawan ya. Udah ya, ini sudah dibahas. Nanti kalau masalah bongkar-bongkar insya Allah lah nanti. Kalau review-review unit kita sebelumnya, Laras ini dan Laras ini di 250 sudah ada ya kawan. Ini tidak sombong ya kawan, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak melebih-lebihkan kuasa Tuhan ya. Kalau kalau kita Islam, kuasa Allah Ta'ala ya bahasanya. Memang begitu ya, kalau laras-laras bule gitu ya. Ya kalau 100, 150 bahkan 200 yo kadang-kadang disetting buat nembaki tutup botol itu masih enak ya kawan. Ada Oyen datang. Kucing kesayangan. Itu ya kawan ya. Jadi bukan menyombongkan diri atau apa ndak gitu. Makanya kadang kawan itu keceplosan ya. Ada yang bilang kayak itu terlalu mudah katanya. Itu bukan sombong ya kawan, karena udah kebiasaan gitu ya. Tolong dimaafkan, tolong dipahami. Kita pribadi juga kadang terlebawa suasana. Ya memang begitu ya adanya. Ya kalau nembak 100 meteran gitu dengan laras bule gitu. Ya kata Om Arif, kalau sasarannya itu ya kaleng mimis yang 13 grenan gitu, atau pantat-pantat botol ya terlalu besar katanya gitu. Itu bukan itu ya kawan, bukan bermaksud sombong dan lain-lain ya. Memang ya biasa begitu gitu. Dan kawan-kawan di sini ya rata-rata ya nembak-nembak punai atau tekukuran 100, 120, 150 ya biasa ya kawan-kawan di sini. Ya hal yang biasa lah bagi kawan-kawan di sini ya. Khususnya kawan-kawan di Kalimantan ya. Nggak terlalu heboh lah gitu. Itu banyak aja konten-konten sniper Lebanon itu ya yang mewakili nembak-nembak jauh dengan laras pendeknya gitu, 48 cm itu. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan kalau ada nanti bahasanya terlalu mudah gitu ya, atau sudah biasa gitu ya. Itu bukan, kalau bahasa Banjar kita tuh jar orang Banjar bobuan pohuluan tuh lillahi ta'ala ulun nah jar. Kayak itu bahasanya lah. Lillahi ta'ala ulun nih jar, kada ada lalu aja bermaksud kayak itu. Nah, itu bahasanya lah. Artinya kalau kita bahasakan Indonesia, tidak ada sedikit pun walaupun laksana zarrah gitu ya. Tidak ada bermaksud sombong, apalagi menggurui, apalagi yang lain-lain tidak ada ya kawan. Kita murni cerita pengalaman, cerita pribadi gitu ya, dengan riset-riset kita tim Red Slug di sini gitu. Ya itulah hasilnya gitu. Kalaupun nanti ada yang ndak percaya atau ada yang membuli, ya wajar lah. Itu hak kita masing-masing. Lebih baik kita tutup telinga, tutup mata daripada kita menutup telinga orang, menutup mata orang ya kawan ya. Itu hak masing-masing, ndak apa-apa, biasalah begitu. Cuman kalau kita disuruh membuktikan, kita gas kawan. Asalkan gitu aja, kata bahasa Om Arif gitu. Asalkan apa yang dipinta itu sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Itu ya. Ya adakan aja barangnya gitu, adakan barangnya. Kalau perlu main-main aja ke sini gitu. Terserah mau pakai unit siapa. Ya pakai unit kita pribadi, pakai unit Om Arif, atau sniper Iran, sniper Lebanon, ya terserah lah pakai unit siapa. Mau nembak berapa gitu, terserah. Disesuaikan dengan targetnya, disesuaikan dengan kemampuan unitnya gitu ya. Jangan maksa gitu, intinya gitu aja. Gitu ya kawan ya, arahannya. Tolong kawan-kawan yang bilang terlalu mudah, terlalu ini, terlalu itu gitu ya, tolong dimaafkan, tolong dipahami, karena itu bukan untuk menyinggung, bukan apa-apa, karena itu ceplos-ceplos aja karena sudah kebiasaan gitu ya kawan ya. Ini Oyen ya, Oyen masuk YouTube lagi, Oyenku.
Itu ya habis ya pembahasannya ya. Semoga kawan-kawan bisa menikmati gitu. Salah hilapnya nanti mohon dimaafkan ya kawan kan ya. Juga itu untuk namanya di akhir-akhir kalimat udah 24 menit ini, lebih lagi malah. Nanti kalau kepanjangan kita potong-potong aja. Jangan lupa like, comment, and subrek, dan senggol-senggol loncengnya ya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.